Tolong dijelaskan apa takrif dari syarat. Saya tidak akan menjelaskan di tempat ini. Saya tidak bisa menjelaskan di depan. Tidak mau menjawab, tidak menjelaskan. Tidak mau menjelaskan. Baik. Kalau pemahaman syarat syarat itu segala hal yang harus dipenuhi sebelum terjadinya akad, itu syarat. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan rukun? Saya tidak menjawab itu. Baik, kalau menurut saya saya mau ingin jelaskan, rukun itu adalah sesuatu yang harus hadir dalam sebuah akad. Misalkan sholat, takbiratul ihram itu rukun, ruku itu rukun, salam itu rukun. Kalau kurang, berarti tidak terpenuhi rukun. Sementara kalau bersuci itu syarat, sebelum sholat syarat. Nah, dalam kasus ini, apa yang dilanggar dari, ya katakanlah tadi saudara sudah menyatakan itu ada yang dilanggar gitu. Itu masuk kategori rukun atau syarat yang kemudian dilanggar? Ada khitabul wadhi, ada khitabul taklif. Kalau taklif itu kan al-hakam al-khamsah, wajib, sunnah dan seterusnya. Kalau khitabul wadhi itu terkait mani, syarat, batal, rukun, sah, buhat dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya itu loh, mau ke pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya mudah, tapi saya kasih pengantar. Dalam konteks khitabul taklif, hukum mubahalah itu apa? Dalam konteks al-hakam al-khamsah. Boleh ya, mubah ya? Boleh. Nah, tapi dihindari ya. Nah, sebelum saya berbicara soal agama ini, Pak Ahmad Nur Hasin yang kami hormati, kami hati-hati hakim, karena saya bukan kepentingan di ruang sidang saja, tapi kepentingan agama. Takut salah, saya takut salah. Kalau salah saya bisa, makanya maaf. Boleh buka. Pertama yang saya sampaikan berdasarkan Quran tadi. Kemudian yang kedua, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau, dan seterusnya. Ini Qur'annya satu saja saya tampilkan. Kemudian berdasarkan hadis yang membicarakan masalah mubahalah. Saya sampaikan di dalam surat Al-Baqarah, wala taj'alu Allaha urdatan li aymanikum dan seterusnya, wa minan nasi man yujadilu fillah dan seterusnya. Ini Qur'annya. Hadisnya ini yang saya bacakan tadi. Lau yu'ton nas bida'wahum ladda'a rijalu amwala qaumin wa dimahum dan seterusnya. Yang tadi menjadi dasar al-bayyinah alal mudda'i. Dan seterusnya ini ada hadis banyak sekali, saya loncat. Cukup satu. Pendapat ulama. Ya, pendapat ulama. Monggo. Pendapat ulama al-bahlu wal la'nu wa bahalal qaum ba'dhum ba'dan wa tabahalu wa batahalu. Ini secara al-lughah, bahwa mubahalah artinya saling melaknat satu dengan yang lain. Kitab apa? Lisanul Arab, halaman 11, juz 11, halaman 71. Perintah dari Al-Quran. Wala tuksirul aiman wa mohon maaf. Ini tolong penonton itu ditertibkan ya. Di dalam kitab Risalatul Mustarsyidin. Kami mohon dikeluarkan ayat yang mulia. Kalau ada yang kurang pas dikeluarkan saja kalau terkait ayat Al-Quran. Yang membacakan ayat suci. Mari kita muliakan sesama Islam ini. Gus Nur tolong dengan tertib penonton ya. Kita sama-sama muslim. Bambang Tri dengan Gus Nur ini sama dengan saya Islam. In uridu ilal islah. Tidak ada kepentingan kecuali saling memperbaiki. Lanjut. Wala tuksirul aiman wa in kunta shadiqan. Di dalam kitab Risalatul Mustarsyidin, halaman 136. Jangan kau memperbanyak sumpah walaupun kamu benar. Dengarkan dulu ya. Nanti sudah wang ya. Pandangan itu, kalimat mubahalah itu di mana saya dapatkan? Ini saya katakan pertama di dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari 28 halaman 18. Kemudian pandangan ulama ya. Izin Pak Ketua. Nih, berkaitan mubahalah, as'al hal hukmul mubahalah qasum lir rasul dan seterusnya. Saya kutip di dalam kitab Hasyatul Bajuri juz 2 halaman 224. Intinya apa terjemahnya? Intinya gimana? Intinya bahwasanya definisi mubahalah yang saya sampaikan tadi. Coba dibacakan yang di situ, di situ. Artinya apa tadi yang disampaikan pendapat ulama dalam kitab yang saudara baca tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengajian nggak apa-apa ya? Nggih. Hal hukmul mubahalah khasun bir Rasul alaihi salatu wasalam am yumkin ayyakuna aman lil muslimin? Apakah mubahalah itu terjadi di zaman Rasul atau bisa terjadi setelah Rasul, orang muslim sekarang?
Di sini dikatakan wahallau kana amal muslimin yajuzu ay yurada min qabli ahli sunnah wal jamaah min kibali, mohon maaf. Alal farqid dhalla hal minal mu'akkid hudus ayatun tarulakul law ujirat al mubahalah. Ini ada fatwa. Alhamdulillah dan seterusnya. Ini definisi mubahalah. Fal mubahalah wa hiya du'a bil latnah 'alal kadhib minal mutabahilina. Laisat khass bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dalil 'ala dzalika anna katsiran minas sahabah dan seterusnya. Artinya mubahalah pernah terjadi di zaman Sayyidina Rasulullah dan juga pernah terjadi di zaman sahabat. Terus sampai kepada kalimat ba'da iqamatil hujjah. Setelah hujjah disampaikan masing-masing. Nggih. Sabar. Oke, sabar. Kan saya cuma baca kitab. Sabar dulu, nanti ada giliran. Ba'da iqamatil hujjah, setelah mendatangkan hujjah. Wasa'i fi zalati syubhat, dan usaha untuk menghilangkan syubhat. Ada usaha upaya. Nggih. Wa taqdibun nasi wal indzar, mendahulukan nasihat, memberi peringatan dan seterusnya. Wa laisa minad daruri zuhuru ayatin tadullu ala kadhib, tidak menunjukkan misalnya Gus Nur pada orang Probolinggo, oke. Tidak menunjukkan bahwasanya kalau ada orang meninggal, oh harus ada yang meninggal, harus ada yang hancur. Tidak harus. Ini saya ngomong. Ini saya menjelaskan berkaitan dengan izin poin-poin mubahalah yang disampaikan saya. Al-Fakir masih mengaji kemarin kepada para ulama di PBNU, walaupun saya katakan tidak mewakili PBNU, tidak mewakili MUI, tapi saya membuat forum namanya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kemarin bersilaturahim dengan para kiai, para ulama untuk bertanya, takut saya datang ke sini ini menolong kemungkaran. Namanya Forum Bahsul Masail. Bahsul Masail yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat Aswaja Center. Datang 50 ulama, saya sebut satu-satunya, diantaranya Ketua Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Sekretaris Majelis Ulama Komisi Fatwa DKI, ada juga Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat 2 orang, dan banyak lagi dari yang lain, dari ormas yang lain. Tujuannya satu, Pak Ahmad Hosinuddin, tahu. Saya khawatir apa yang disampaikan di sini berangkat dari kepentingan hawa nafsu saya. Malah dalam forum itu saya tanya Gus Nur, kalau memang Gus Nur itu benar, ayo kita katakan benar. Kalau Gus Nur salah, ayo katakan salah. Saya tanya, praktek yang dipraktekkan itu seperti ini, saya tampilkan Gus Nur. Untuk ini diskusi ya. Saya tampilkan, apakah ini benar secara syariat? Dikatakan tidak benar, dan keputusannya nanti saya sampaikan kepada hakim sebagai tambahan. Maka dalam hal ini mohon izin kalau keterbatasan memori saya, tetapi semua sudah tercatat di sini. Demikian Pak Ustadz Ahmad Hosinuddin. Matur suwun Pak Kiai, saya lanjutkan. Setelah ta'rif saya masuk kepada syarat dan rukun. Karena ibadah kita itu dalam akad-akad ibadah tentu harus memenuhi keduanya. Baik. Tolong dijelaskan apa ta'rif dari syarat. Saya tidak akan menjelaskan di tempat ini. Saya tidak bisa menjelaskan di depan. Tidak mau menjawab, tidak menjelaskan? Tidak mau menjelaskan. Baik. Kalau pemahaman syarat itu segala hal yang harus dipenuhi sebelum terjadinya akad. Itu syarat. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan rukun? Saya tidak menjawab itu. Baik. Kalau menurut saya mau ingin menjelaskan, rukun itu adalah sesuatu yang harus hadir dalam sebuah akad. Misalkan sholat, takbiratul ihram itu rukun. Ruku itu rukun. Salam itu rukun. Kalau kurang, berarti tidak terpenuhi rukun. Sementara kalau bersuci itu syarat, sebelum sholat syarat ya gitu. Nah, dalam kasus ini apa yang dilanggar dari, ya katakanlah tadi saudara sudah menyatakan itu ada yang dilanggar begitu. Itu masuk kategori rukun atau syarat yang kemudian dilanggar? Saya sampaikan bahwa pelanggaran yang dilakukan dalam praktek mubahalah itu adalah tidak adanya 2 orang. Terserah Anda menyebutkan apa itu. Ya, rukun itu. Tidak adanya 2 orang.
harusnya mubahalah 2 orang. Ya. Bukan panjenengan sendiri. Saya anggap paket ya, panjenengan sama Pak Bambang. Bukan 1 orang tapi harus 2 orang. Saya lanjut. Kemudian yang kedua, saya ulangi lagi, mim ba'di ma ja'aka minal ilm. Maksudnya apa? Harus tahu, sadar bahwa punya kebenaran masing-masing. Baru nanti diajak ta'alau. Baik. Ayo mubahalah. Saya lanjutkan. Oke. Tadi harus ada 2 pihak. Oke. 2 pihak itu harus dalam satu majelis akad atau boleh mubahalah tidak dalam satu majelis akad? Sekali lagi harus persetujuan. Harus Ya, persetujuan. Ya, kalau sudah setuju misalnya, mubahalah itu kan harus 2 pihak. Itu haruskah dalam satu majelis akad atau boleh terpisah atau Saya boleh berpikir menggunakan sarana? Dalam hal ini tentu akan dikembalikan kepada hakim. Ini pandangan Enggak, pandangan saudara. saya. Pandangan saya. Ya, misalkan kan ada juga akad nikah ijab kabul lewat HP itu sudah ada fatwa. Saya nikahi kamu gitu. Kemudian ada wali yang mengatakan si ini ya yang diijab kabul, kuterima nikahnya. Tidak satu majelis akad tapi menggunakan sarana misalnya. Nah dalam kasus mubahalah ini misalkan tidak satu majelis akad, boleh tidak? Gitu. Tidak boleh karena ini kan mubahalah sepihak. Baik. Nah itu yang saya tanya. Ya lanjutkan. Sekarang saudara saksi, saudara ahli. Dalam kasus mubahalah ini, itu saya mau merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2011 November kalau tidak salah saya baca. Itu ada banyak fatwa, ada fatwa tentang jihad dan khilafah ajaran Islam. Juga termasuk di dalamnya adalah ada syarat dan ketentuan tentang penodaan agama. Baik. Begitu. Tolong diterangkan apa itu syarat dan ketentuan penodaan agama yang saudara ketahui tidak berdasarkan fatwa itu. Kalau saudara tahu fatwa itu, monggo. Baik. Dawabit dan kriteria penodaan agama. Berdasarkan pengetahuan yang saya tahu, karena saya ada di dalam Majelis Ulama Indonesia, saya harus tahu. Dan ternyata tercatat di sini hakim ketua. Dawabit kriterianya. Kriteria dan batasan tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan penodaan dan penistaan agama Islam adalah perbuatan menghina, menghujat, melecehkan dan bentuk-bentuk perbuatan yang lain yang merendahkan. Merendahkan siapa? Al-Quran, Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, ibadah mahdoh, salat puasa, sahabat Rasulullah, simbol-simbol dan syiar agama yang disakralkan seperti Ka'bah, masjid, adzan, termasuk adalah sumpah-sumpah yang dipraktikkan. Termasuk dalam tindakan penodaan agama sebagaimana disebut dalam angka 1 adalah perbuatan yang dilakukan namun tidak terbatas dalam bentuk namun tak terbatas dalam bentuk pembuatan gambar. Ini. Poster, karikatur, konten video, ya. Media cetak, media sosial, pernyataan dan ucapan di muka umum dan media. Ini adalah kriteria dawabit, kriteria penodaan agama yang saya kutip dari Majelis Ulama Indonesia dan saya harus mengutip karena saya ada di dalamnya. Baik. Itu Ada lagi? dari fatwa Majelis Ulama. Baik, ya. ya. Iya. Saya lanjutkan. Tadi kan yang paling krusial adalah tidak dalam satu majelis akad, tidak ada 2 pihak, tidak ada akidain gitu loh. Nggih. Kalau ini pernikahan nggak ada ijab kabul ini, ijab sendirian gitu. Iya, Pak Ustadz. Ya. Dalam konteks misalkan ini akad ijab kabul, apa implikasi dari akad? Kalau ada orang ijab tapi tidak ada kabul? Kalau ini saya langsung Enggak, tidak ini akad dulu. izin, saya tidak lari kemana-mana. Ini bisa menjawab enggak pertanyaan saya ini? Saya tidak akan menjawab. Tidak bisa menjawab atau tidak akan menjawab? Tidak akan menjawab soal ijab kabul selain kasus ini. Nah, nanti saya masuk ke situ. Kalau ini tidak mau menjawab. Baik. Saya lanjutkan. Kalau di dalam sholat itu ada salah satu rukun tidak terpenuhi, apa implikasi hukumnya? Batal. Batal. Baik. Seorang muslim sholat tidak terpenuhi rukunnya, batal. Apakah dia kemudian juga disebut sebagai penoda agama? Tidak otomatis. Persoalannya adalah lanjut. ketika diumumkan, Ya. ketika di YouTube-kan, Ya. andaikan salah berdua, Gus, sholatnya salah. Ya. Hanya bainaka wa bainallah. Hanya batal itu. Baik. Sama dengan mubahalah. Ya. Mubahalah yang dipraktekkan misalnya tidak memenuhi syarat
Oke. rukun, Ya. rukun di dalamnya. Mm-mm. Misalnya rukun nggak sesuai nih. Mm-mm. Hanya batal begitu saja. Tetapi ketika diumumkan beda lagi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ada orang bermubahalah dan sudah punya bukti, yakin, bahkan hakul yakin. Dan kemudian dia siap dengan al-yamin, dengan bukti, tapi dia juga mau bermubahalah gitu. Saudara katakan tadi sudah mengumpulkan bukti gitu. Dalam kasus ini, saya kasih tahu juga ya biar tahu. Gus Nur itu sudah mengumpulkan, Bambang itu sudah mengumpulkan bukti, penelitian 3 tahun, terus dalam buku Jokowi Undercover. Itu sudah. Intinya apa itu? Terus dia kemudian menggugat. Nggak, inti daripada bukti itu apa? Pertanyaannya, bukti itu menjelaskan bahwa ijazah Jokowi SD, SMP, SMA palsu. Terbukti? Bukti itu ada, Nggak terbukti di hakim nggak? sedang digugat. Nah, saya lanjutkan. Sedang nanya kan nggak apa-apa ngobrol. Ya, kemudian digugat. Itu kan berarti ada itikat baik untuk menggugat. Kemudian terjadi kasus ini. Pertanyaan saya, apakah segala hal bukti itu harus disampaikan di dalam forum persidangan? Saya mengatakan Di luar proses hukum, gitu. baik, tentu pembuktian itu banyak cara. Tapi dalam konteks Indonesia yang saya pahami, apalagi kasus besar, harus di Enggak, dalam konteks agama saja. Kalau Indonesia nanti kami ahli pidana. tentu harus ada bukti, ada Ya. saksi. Ya, bukan. Forumnya itu apakah harus semuanya di persidangan atau boleh pembuktian di luar persidangan? Misalnya ini ada orang jual beli, dia udah transfer bayar, diterima oleh pembeli, dibuktikan, oh udah terima, selesai. Baik. Jadi saya jawab, ini karena fokus kepada pertanyaan atau kasus yang ada ya. Dalam kasus ini, Gus Nur menyampaikan ijazah Jokowi palsu. Kemudian dikuatkan dengan mubahalah. Benar ya? Jadi Iya, begini, Bambang. posisi hukumnya, Bambang Tri meneliti, Oke. ada buku, meyakini, kemudian Gus Nur memverifikasi, benar nggak? Dengan apa? Verifikasi, dia tanya buktinya mana, dijelaskan. Pakai Bukti- sumpah enggak? Enggak, itu dulu. Setelah itu Gus Nur itu tidak yakin. Berani enggak sumpah mubalah begitu kronologinya. Kalau tidak yakin jangan mubahalah. Enggak, Gus Durnya menanyakan dan dia siap. Kalau Bambang Tri ini yakin. 1000% yakin Bambang Tri ini. Makanya dia siap dipenjara, siap ditembak bahkan. Mohon maaf, izin. Keyakinan itu tidak cukup dengan hanya ucapan, harus dengan bukti. Loh. Lah ini kan disampaikan. Kalau keyakinan Anda tidak bisa menghukumi, katanya yang zohir saja. Ya, saya ulangi. Yang zohir ada buku Jokowi Undercover. Ulangi Ustadina. Dengerin dulu Ustadina bahwa bukti itu harus ditampilkan Ustadina. Saya tidak ngomong anu ya. Ya. Sekali lagi. Jadi bukti itu harus meyakinkan baru mubahalah. Dan satunya juga tampil juga. Kalau nggak mau jangan disebut mubahalah. Kalau disebut mubahalah, ini namanya istilah agama dibuat main-main. Gus, Ustadz. Nah, begini. Soal keyakinan itu kan yang zohir kita hukumi. Secara subjektif kita tidak tahu keyakinan orang. Nah, ada orang yang meyakini secara zohir dan dia punya bukti dan dia siap bermubahalah. Tentunya kalau saya kaitkan dengan definisi atau syarat yang saudara lakukan tadi kan sudah. Cuman persoalannya kalau hal terkait mubahalah tadi itu kan sudah terpenuhi kalau menurut kami ya semuanya. Oh, iya. Nah, itu apakah harus juga bermubahalah itu di dalam sebuah forum pengadilan sebagai bentuk daripada pembuktian yang saudara terangkan? Terima kasih. Iya. Jadi praktek mubahalah, saya ulangi lagi, apa yang dipraktekkan itu karena salah, Sebentar. tidak bisa dijadikan bukti, Pak Ustadz. Bukan. Kalau dalam penuduhan itu bukan Saya dengan kembali ke Rasul lah begini. Kalau Rasul mubahalah itu apakah yang dilakukan Rasul mubahalah itu harus di pengadilan atau tidak? Nah, Rasulullah kan pemilik tertinggi daripada kebenaran. Perlu dengan pengadilan atau tidak gitu loh. Kalau Rasulullah itu, mohon maaf, tidaklah Nah, Rasulullah. sekarang saya lanjut. Ada beberapa pembuktian. Ya. Baik. Ya. Ya, begini. Dalam akad itu kan ada pembuktian, setuju saya. Tapi apakah setiap pembuktian itu harus dibuktikan di pengadilan? Baik. Ini pembuktian terhadap sebuah kebenaran. Kalau di Indonesia, saya meyakini harus di depan pengadilan. Apalagi dalam kasus ini, saya tidak ngomong mengandai-andai yang lain. Ya, oke. Sedang diajukan. Ini urusan Bapak. Saya cuma berbicara dari sisi agama. Ya sebentar, Pak. Sebentar. Ini Begini ya, sebentar. saudara ahli. Jadi saya nanti akan ke sana.
Mohon tidak melompat gitu loh, agar juga jamaah itu tahu mana yang harus di pengadilan, mana yang ternyata juga boleh di luar. Misalkan jual beli sudah diterima, oh oke. Tapi saudara nanti misalkan berpendapat untuk jual beli boleh di luar asal tidak ada sengketa. Tapi kalau ini mubalah harus di pengadilan, nggak apa-apa jawabannya itu. Tapi satu-satu dulu gitu loh. Baik Ustadzina, karena kita ini berbicara dalam konteks mubahalah yang dipraktekkan dan terbuka, saya ngomong ini, jangan masalah baik jual beli. Nanti keahlian saya bukan di situ nanti. Tolong dipahami. Baik, sekarang saya lanjutkan. Saksi tidak bisa dipaksa. Non sewu, apa saksi masih kuat, sehat, atau perlu minum? Insya Allah. Kita silaturahim. Kita butuh nasihat lagi banyak ini kan. Jadi begini. Perlu minum, Pak Yai? Belum. Saya minta minum. Masa penting juga. Monggo. Tolong diambilkan minum dulu. Makasih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Jangan nyebut. Ambilin air. Ini saking mulianya penasihat hukum sama terdakwa ngasih air minum. Ini menunjukkan saya ini dihormat. Ya, itu ihtiram kita. Jadi kita menggali ya ini ya. Baik, monggo. Silakan minum dulu Pak Yai. Terima kasih jazakallah. Gus, izin sambil nunggu air minum ya. Silakan dilanjutkan penasihat hukum. Jazakallah. Baik. Terus sampai berdiri saya takut cantengan. Duduk sajalah. Ya, cantengan. Boleh yang mulia. Izin sebentar sambil cantengan ini. Karena mungkin supaya jangan kaku kakinya kesemutan. Belum. Lanjut. Kalau ada sesuatu disampaikan ya. Kalau ada sesuatu, ada keluhan sakit atau apa disampaikan. Baik. Makasih. Lanjut Mas Hasin. Dalam praktik mubalah sepanjang peradaban Islam, sepengetahuan ahli, pernahkah terjadi implikasi mubalah itu terjadi pada kaum tertentu, orang tertentu dan seterusnya? Saya kurang memahami, tetapi para ulama menghindari mubahalah. Menghindari mubahalah. Dan ini saya sampaikan tadi kan, dari zaman sahabat pernah terjadi, di zaman para tabiin pernah terjadi. Artinya selain dalam masalah akidah, pernah, dalam masalah muamalah malah, masalah waris juga. Namun demikian, kalau praktek mubahalahnya tidak sesuai, ini yang titik tekannya, yang disebut dengan penistaan itu. Saya harus menyampaikan kalau disengaja. Belum bertanya ke situ. Pertanyaan saya, dalam praktis sepanjang sejarah peradaban Islam, dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, para ulama, sampai yang mutaakhirin begini gitu loh. Ada nggak kasus karena suatu kisah yang mubahalah, dia terbukti keliru, terus ada laknat, itu loh maksud saya, pertanyaan saya. Pernah nggak di memori atau pernah membaca di kitab apa begitu? Sesuai pengetahuan saksi. Pengetahuan saya terbatas di zaman Rasulullah saja. Di zaman Rasulullah, Nabi Muhammad ngajak mubahalah karena masing-masing punya bukti, diajak, Nasrani, kalau kamu memang benar, ta'alau, ayo. Ternyata Nasrani nggak mau. Nggak berani, karena mereka mengatakan kalau kita mau nggak ada orang Nasrani di bumi. Saking apanya, saking ngerinya itu. Demikian. Yang lain, mohon maaf, literatur saya terbatas. Tapi di sini ada disampaikan. Baik, saya lanjutkan. Dalam istimbatul hukmi atau menggali hukum, kalau dalam tata kelola perundangan itu kan kami ada urutan perundangan ya. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang atau Perpu, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, Perpres, Perda dari provinsi, kota dan kabupaten. Nah, dalam Islam
hierarki sumber hukum untuk melakukan istinbat hukum itu apa saja? Tentu kami mengacu kepada pengetahuan saya Al-Quran, Al-Quran ya. Al-Hadis, kemudian Qawaidul Fikih, kemudian masuk kepada fikih, pandangan ulama. Ini urutan yang biasa kami pakai. Dan ini juga kami praktekkan dalam hasil Bahsul Masail nasional yang kami lakukan. Ini pertanyaan saya lagi, bagaimana pandangan ahli kalau ada yang mengambil satu al-masalih al-mursalah, kedua istihsan, dan ketiga sebagai diantara rujukan sumber hukum. Pandangan ahli bagaimana? Karena saya di Nahdlatul Ulama dan saya tidak akan keluar dari konsep itu. Nahdlatul Ulama dan saya di dalamnya tetap menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. 4 itu ya. Iya. Tapi kalau umpamanya diruntut Al-Quran, hadis, qawaidul fikih, fikih. Kalau kita katakan di dalam konsep organisasinya itu yang pertama. Maka umpamanya yang lain dipakai, itu bukan tradisi kami. Al-uruf, al-istihsan, dan seterusnya. Tapi saudara mengetahui bahwa ada tradisi intelektual keulamaan yang juga menggunakan itu di mazhab yang lain mungkin begitu. Silakan, saya mengacu kepada ini. Bagaimana Anda ketahui? Enggak, saya bertanya, saudara mengetahui tidak bahwa ada ulama lain yang merujuk sumber hukum selain 4 tadi dengan tambahan al-masalih mursalah, istihsan, uruf begitu. Ini pertanyaan, bukan penjelasan. Silakan, kan hak orang kan. Ada kan, ya boleh ya. Oke, saya lanjutkan. Dalam konteks yang saudara saudara jelaskan tadi itu kan, kalau boleh ya, saya kualifikasikan sesuatu yang istihadiyah, tidak ijma, ada perbedaan pandangan ya. Nah, dalam hal yang istihadiyah tadi, apa yang kita harus lakukan agar satu, mendapatkan kuatud dalil, ya argumentasi yang kuat. Yang kedua, bisa menghasilkan keputusan yang sorih, tegas, lebih kuat daripada yang lainnya. Atau kalau dalam istilah NU kan ada Bahsul Masail gitu kan. Kalau di Muhammadiyah ada tarjih begitu. Silakan. Baik. Izin yang mulia, kami sampaikan berkaitan dengan istinbatul hukmi. Kita harus menghindari sesuatu yang mukhtalafih. Yang mujma' alaih dalam masalah praktek mubahalah yang saya sampaikan tadi. Harus ada bukti dua-duanya. Harus saling mau untuk bermubahalah. Ini yang mujma' alaih. Adapun tadi nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'an wa anfasana wa sakum dan seterusnya, itu ada diperselisihkan, ada yang mengatakan itu afdoliyah. Maka dalam hal ini yang perlu kita hindari jangan sampai masuk mukhtalafih. Maka kemudian yang mukhtalafih saya tidak akan masukkan. Artinya praktek mubahalah yang dilakukan tadi harusnya memenuhi 2 unsur. Sama-sama yakin, kemudian yang kedua sama-sama mau untuk bermubahalah. Bukan sepihak. Kalau sepihak jatuhnya itu tuduhan. Baik, saya lanjutkan. Dalam istinbat hukum ya, istinbatul hukmi fi syar'i gitu, ada 2 kaidah. Yang pertama berkaitan dengan khitabu taklif, yang kedua berkaitan dengan khitabu wadi. Kalau taklif nanti adalah halal. Izin yang mulia, izin. Ya. Ini kayak pengajian jadinya. Saya fokus kepada pertanyaan yang berkaitan dengan masalah. Tadi saya melihat saya ingin mengambil metode dia yang diambil apa yang mulia, karena di sini tadi dikatakan ada ikhtilaf, sehingga kami boleh menggali pandangan apa yang ikhtilaf, mana yang isma, begitu. Saya ulangi lagi. Kalau tidak mau menjawab tidak apa-apa. Ustaz, dengerin saya. Sebentar. Dalam masalah ini, yang mujma' alaih, bukan itu pertanyaannya. Iya kan, saya katakan, saya hindari sesuatu yang mujma' yang ini pertanyaan saya ulangi. Ayo. Sebentar. Ada khitabu wadi, ada khitabu taklif. Kalau taklif itu kan al-hakam al-khamsah, wajib, sunnah dan seterusnya. Kalau khitabu wadi itu terkait mani, syarat, batal, rukun, sah, buhat dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya itu loh, mau ke pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan mudah, tapi saya kasih pengantar. Dalam konteks khitabu taklif, hukum mubahalah itu apa? Dalam konteks al-hakam al-khamsah. Boleh ya, mubah ya. Boleh. Nah, tapi dihindari ya. Nah, ya. Saya ingin gitu loh. Yang kedua, selain apa yang saudara jelaskan tadi, ini kan terkait khitabu wadi. Bagaimana menyempurnakan taklif mubahnya mubahalah. Maka ada syarat,
rukun, sah, batal, ada mani misalkan penghalang. Ya. Nah, dalam kasus ini mubahalah itu adakah mani bagi non muslim untuk melakukan mubahalah? Saya ulangi lagi, saya tidak menjawab masalah yang lain. Oke. Baik. Itu hak saksi ya. Ya, Tolong baik. dipahami penasihat hukum di KUHAP diatur ya, saksi tidak bisa dipaksa. Saya tidak memaksa yang mulia, kalau tidak nggak apa-apa. Makanya dia itu hak saksi mau menjawab. Ya, aja. jangan ditafsirkan dipaksa. Saya tidak memaksa kok. Saya mau ganti pertanyaan. Ya, cara bertanya saudara itu kan seolah-olah kan. Oh enggak, itu tafsir. Saya nanya biasa kok. Tolong di Baik. juga saya ingatkan sekali lagi, tolong to the point, maksudnya fokus Baik, kepada terima kasih. dakwaan ya. Jadi supaya jangan melebar kemana-mana, ini kan seperti kuliah agama jadinya. Ini penting yang mulia agar tidak ada lagi praktik mubahalah yang keliru. Kita butuh Iya ilmu. sudah tadi disampaikan. Baik, oleh gitu Pak loh. Yai, gitu. Kalau dibatasi begitu kan saya jadi lupa mau nanya apa ini tadi. Ya udahlah yang lain. Terima kasih.